Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum benda sebelum dan sudah tumbukan selalu sama, asal pada saat terjadi tumbukan tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Misalkan di sini ada balok A dan B bergerak berlawanan. Dia kalau dibiarkan pasti akan bertumbukan ya. Nah, dalam tumbukan itu selalu berlaku hukum kekekalan momentum, artinya jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Nah, ini momentum benda sebelum tumbukan yang sebelah kiri, ini momentum A, momentum B sebelum tumbukan, itu harus sama dengan jumlah momentum A dan B setelah tumbukan. Ini momentum A setelah tumbukan, yang ini momentum B setelah tumbukan. Jadi MA MB itu massa benda A dan B, VA VB itu kecepatan benda A dan B sebelum tumbukan, sedangkan V aksen VB aksen kecepatan benda A dan B setelah tumbukan. Tadi saya katakan hukum kekekalan momentum itu akan berlaku ketika saat benda bertumbukan tidak mendapat pengaruh gaya eksternal. Jadi pada saat tumbukan mak jeder, nah itu tidak boleh ada gangguan gaya luar. Misalkan pas tumbukan didorong, pas tumbukan kemudian dipukul dengan tongkat gitu, pas tumbukan disemprot dengan air misalnya gitu ya. Nah itu ada gaya-gaya eksternal yang mempengaruhi. Atau mungkin pada saat tumbukan ada angin yang menghempas misalnya. Nah itu tidak boleh ya. Nah jadi tidak boleh ada gaya eksternal saat terjadi tumbukan. Nah ini sudah saya beri keterangan semua ya. Saya kira sudah jelas, tadi saya jelaskan ya. Nah oke, sekarang lanjut. Dalam tumbukan itu ada istilah angka tumbukan atau koefisien restitusi, yang rumusnya E sama dengan min V aksen min VB aksen per VA min VB, dengan nilai E dari 0 sampai dengan 1, tergantung dari jenis tumbukan. Nah jenis tumbukan itu ada 3, ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, ada tak lenting sama sekali, atau tak elastis. Kalau lenting sempurna, E-nya itu 1. Nah ini jumlah energi kinetik sistem sebelum dan sudah tumbukan harus sama ya. Tidak ada energi kinetik yang hilang, artinya jumlah energi kinetik sistem bersifat kekal. Nah kalau tumbukan lenting sebagian itu E-nya di antara 0 dan 1, bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat. Nah dalam tumbukan lenting sebagian, jumlah energi kinetik sistem sebelum lebih besar daripada sudah, berarti ada energi kinetik sistem yang hilang menjadi energi lain. Dan yang ketiga adalah tak lenting sama sekali, itu tak elastis, E-nya 0 ya. Nah kalau E-nya 0 artinya bahwa setelah terjadi tumbukan kedua benda menyatu dan bergerak bareng atau bergerak bersama-sama. Jadi kalau begitu kecepatan keduanya sama besar. Nah ini juga tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jumlah energi kinetik sebelum lebih besar daripada sesudahnya, berarti ada sebagian energi kinetik yang hilang menjadi energi lain. Nah energi lain itu contohnya apa ya? Misalkan menjadi energi kalor. Kalau bertabrakan, nah itu kan ada kalor yang muncul, atau mungkin ada energi bunyi yang muncul. Nah oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada balok A masanya 2 kg, B-nya 1 kg, bergerak berlawanan dengan kecepatan masing-masing sudah diketahui. Bila kedua balok tumbukan lenting sebagian dengan angka tumbukan setengah, maka kecepatan balok A setelah tumbukan adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal ini saya menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama itu cara yang lazim digunakan, yaitu dengan menggunakan konsep dasar hukum kekekalan momentum. Nah, cara yang kedua yang saya berikan adalah dengan menggunakan rumus praktis untuk mengompresi waktu. Jadi kalau kita ikut misalkan kompetisi di UTBK atau tes mandiri, UPTN dan sebagainya, itu kan butuh penyelesaian secara cepat ya, cepat dan tepat, tidak dilihat caranya. Oleh sebab itu cara cepat ya perlu kita kuasai juga ya. Nah oke, cara yang pertama ini, nah balok A dan B tadi bergerak berlawanan seperti ini. Saya memakai hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Jadi MAVA plus MBVB sama dengan MAV aksen plus MBVB aksen. Kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. MA-nya 1, VA-nya 1, MB 1, VB-2. Kenapa min 2? Karena B-nya bergerak ke kiri. Jadi 2 ini dikasih tanda min ya. Nah MA-nya 2, V aksen, MB-nya 1 saya masukkan. Akhirnya saya mendapatkan persamaan seperti ini. Ruas kirinya 0. Jadi 0 sama dengan 2 V aksen plus VB aksen. Ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama.
Nah, terus kemudian dari angka tumbukan kita mendapatkan persamaan yang kedua nanti. E-nya tadi kan segini ya. Jadi E-nya setengah, dalam soal dikatakan setengah, E-nya. Jadi min V aksen min VB aksen 1 min, VB-nya min 2. Konsisten ya, min 2. Jangan lupa tandanya minus. Jadi ini 3 kali setengah, 1 setengah. Sama dengan min V aksen plus VB aksen. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Nah, terus kemudian saya kumpulkan persamaan 1 dan 2, kemudian saya kurangi. Mengurangi persamaan berarti ruas kiri dikurangi ruas kiri, ruas kanan dikurangi ruas kanan. Ruas kiri kurangi ruas kiri, 0 dikurangi 1 setengah, itu min 1 setengah, VB aksennya menghilang. Jadi 2V aksen kurangi min V aksen itu 3V aksen. Akhirnya dapat min 1 setengah sama dengan 3V aksen, berarti V aksen min setengah meter per sekon. Jadi udah ketemu jawabannya. Jadi kecepatan A setelah tumbukan adalah setengah meter per sekon. Tanda min ini menyatakan bahwa setelah tumbukan A bergerak berlawanan dari arah semula. Jadi kalau A bergerak tadi ke kanan, setelah tumbukan dia bergerak ke kiri. Nah, cara yang kedua saya menggunakan rumus praktis. Saya hitung dulu jumlah momentum sebelum tumbukan. MA, VA plus MB, VB. Jadi ini saya hitung yang ruas kiri saja ya. Sebelum tumbukan 2 kali 1, 1 min 2 hasilnya 0 ya. Tadi sudah dihitung tadi. Jumlah masanya MA plus MB 2 tambah 1, 3. Nah, kita masukkan ke rumus praktis untuk menghitung kecepatan A setelah tumbukan. V aksen sama dengan sigma P per sigma M 1 plus E min EVA. Sigma P-nya kan 0 ya. Sigma M-nya 3. Saya masukkan E-nya setengah. E-nya di sini setengah ya. VA-nya tadi kan 1 ya. Nah, saya masukkan. Ini 0 hasilnya dikurangi setengah. Jadi hasilnya adalah min setengah meter per sekon. Tanda min sekali lagi ini menunjukkan bahwa setelah tumbukan A itu bergerak ke kiri. Tadinya kan ke kanan. Terus dia bergerak ke kiri. Berlawan arah dengan gerak semula. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, balok A masanya 8 kg dan balok B masanya 2 kg bergerak berlawanan dengan kecepatan masing-masing 2 dan 3 meter per sekon. Bila kedua balok tumbukan lentik sempurna, maka kecepatan balok A dan B setelah tumbukan adalah berapa? Tetap saya gunakan dengan dua cara. Cara yang pertama, cara yang lazim. A dan B ini saling berlawanan gerakannya, tumbukannya lenting sempurna ya. Hukum kalan momentum, jumlah momentum sebelum dan sudahnya harus sama. Jadi ini momentum sistem sebelum tumbukan, ini sudah tumbukan ya. Jadi momentum A sebelum tumbukan 8 kali 2. Momentum B sebelum tumbukan 2 kali min 3. Kenapa min? Karena B ini bergerak ke kiri. MA-nya 8, MB 2. Jadi akhirnya di sini hasilnya 16 kurangi 6 itu 10. Nah, 8 V aksen plus 2 VB aksen saya bagi 2 ya. Jadi ini 5, 4, ini 1. Jadi akhirnya dapat persamaan 5 sama dengan 4V aksen plus VB aksen. Ini saya sebut persamaan 1. Nah, pada tumbukan lenting sempurna itu E-nya kan 1 ya. Jadi E-nya 1, saya masukkan 1 di sini. Jadi min V aksen min VB aksen per 2 min. Nah, VB-nya tetap konsisten ya, min 3. Nah, ini 5 kali 1, 5. Berarti ini min V aksen plus VB aksen. Akhirnya kita dapatkan persamaan 2. 5 sama dengan min V aksen plus VB aksen. Nah, kemudian kedua persamaan saya kumpulkan di sini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Saya kurangkan aja. Kalau saya kurangi, 5 kurangi 5 itu 0. 4V aksen kurangi min V aksen itu 5V aksen, ini 0. Jadi akhirnya dapat 0 sama dengan 5V aksen. Nah, V aksennya berarti 0 dong. VB aksennya adalah 5, karena 0 dimasukkan sini. Kalau ini 0, maka VB aksennya kan 5. Oke, jadi kalau begitu kecepatan A setelah tumbukan 0, kecepatan B setelah tumbukan adalah 5. Nah, itu kan. Jadi jawabannya di sini kan A. Nah, kalau cara yang kedua, ini cara pakai rumus praktis untuk mempersingkat waktu tanpa substitusi eliminasi. Caranya dihitung dulu jumlah momentum sebelum tumbukan, hanya ruas kirinya saja yang dihitung, yaitu 8 tambah 2 plus 2 kali min 3, 10 tadi kan ruas kiri. Tadi sudah dihitung ya. Jumlah masanya MA plus MB, 8 tambah 2 itu 10. Nah, terus kita masukkan ke rumus praktis. V aksen itu sigma P per sigma M 1 plus E min EVA. Jadi kalau sini V aksen, di sini VA ya. Ya tinggal masuk aja, sigma P-nya 10, sigma M 10, 1 tambah 1, E-nya kan 1, lenting sempurna ya. Nah, min 1 kali 2, kecepatan A sebelum tumbukan kan 2 memang ya, 2. Jadi di sini 2 masuk. Nah, jadi di sini kan berarti 2 dikurangi 2, 0. Nah, kalau VB aksennya sigma P per sigma M 1 plus E min EVB. Lihat rumusnya sama, cuma ekornya yang beda.
Kalau ini V aksen, ini VA. VB aksen, di sini VB kan. Nah, kita masukkan sigma P 10, sigma M 10, E-nya 1 tadi ya. E-nya 1, VB-nya kan min 3 ya. Tetap konsisten, min 3. Bergerak kiri soalnya B-nya. Jadi ini 2 ditambah 3 berarti 5 meter per sekon. Jadi memang benar, kecepatan A itu 0, kecepatan B setelah tumbukan itu adalah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah memang A. Oke, terus kemudian nomor 3, balok A masanya tahu, balok B masanya tahu, bergerak sama arah pada lantai datar licin dengan kecepatan masing-masing 4 dan 2. Balok A di belakang balok B, bila balok A menumbuk balok B secara lanting sebagian dengan angka tumbukan setengah, maka jumlah energi kinetik sistem yang hilang setelah terjadi tumbukan sebesar berapa? Nah, saya langsung menggunakan cara cepat untuk menghemat waktu. Jumlah momentum sebelum tumbukan dihitung dulu, MAVA plus MBVB. Jadi 2 kali 4 ditambah 1 kali 2. Lihatlah kecepatannya sama-sama positif, karena sama-sama bergerak ke kanan. Nah, ini 8 tambah 2 hasilnya 10. Jumlah masanya MA plus MB, 2 tambah 1, 3. Nah, kita langsung masuk ke rumus praktis. P aksen sigma P per sigma M, 1 plus E min EVA. Nah, kita masukkan sigma P, sigma M-nya masuk, E-nya masuk, VA-nya 4 kan? Hasilnya adalah 3 di sini. Kalau VB aksen sigma P per sigma M 1 plus E min EVB. Jadi VB aksen di sini VB ya. Kalau V aksen di sini VA. Depannya sama rumusnya. Jadi 10 per 3 kali 1 plus setengah dikurangi E-nya setengah, VB-nya 2. Hasilnya adalah 4 meter per sekon. Kita lanjutkan jumlah energi kinetik sistem setelah tumbukan itu setengah MA VA kuadrat aksen ya ini ya, plus setengah MB VB aksen kuadrat. Jadi ini energi kinetik A setelah tumbukan, ini energi kinetik B setelah tumbukan, dijumlahkan. Jadi kita masukkan aja MA2, V aksennya kan 3. MB-nya 1, VB aksennya 4. Jadi kita hitung, jebret ketemu 17 Joule. Nah, kalau jumlah energi kinetik sebelum tumbukan ya, energi kinetik A sebelum tumbukan ditambah dengan B sebelum tumbukan. Kita masukkan, MA, VA masuk, MB, VB masuk, dihitung jebret 18 Joule. Nah, sedangkan jumlah energi kinetik sistem yang hilang itu adalah jumlah energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi sesudah tumbukan, yaitu 18 dikurangi 17. Berarti hasilnya adalah 1 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya contoh soal nomor 4, sebuah balok masanya 1,99 kg terletak di lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Balok itu kemudian ditembak dengan peluru dengan arah horizontal 10 gram, sedemikian hingga peluru itu mengenai dan bersarang di dalam balok. Akibat penembakan ini, balok bergeser jauh 1 meter. Kecepatan peluru pada saat tepat mengenai balok adalah berapa? Nah, coba perhatikan, di sini adalah balok mula-mula dalam keadaan diam, kemudian peluru diarahkan ke balok dengan kecepatan tertentu. Nanti peluru bersarang di dalam balok, dan akhirnya peluru dan balok bergeser bersama-sama. Nah, kalau saya gambarkan demikian ya. Nah, ini peluru bersarang dalam balok. Setelah itu peluru dan balok bergeser bersama-sama. Dia menempuh jarak 1 meter, kemudian berhenti. Kenapa berhenti? Karena di sini ada gaya gesek yang memperlambat gerakan peluru bersama balok itu. Nah, perhatikan ya. Kita bisa mencari V aksennya. Berapa kecepatan peluru saat peluru bersarang di dalam balok. Nah, kita tahu bahwa di sini di titik K itu kan ada energi kinetik. Nah, nanti energi kinetik itu hilang karena kecepatannya berhenti di sini, kecepatannya 0. Energi kinetik hilang akan berubah menjadi energi gesekan. Nah, jadi ada perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi gesekan. Energi gesekan itu gaya gesek dikalikan jarak tempuhnya. Nah, gaya gesek itu bisa kita urai ya. Mu K dikalikan M kali G kali normal, tapi normalnya adalah berat benda, yaitu M kali G. Lah, kalau energi kinetik jelas ya, setengah MV kuadrat. M-nya bisa kita coret ini, sehingga yang ruas kiri tinggal setengah V aksen kuadrat sama dengan mu K kali G kali S. Nah, kita masukkan yang diketahui. Mu K-nya dalam soal itu 0,2, G-nya 10 kalau nggak diketahui ya, 10 meter per sekon kuadrat, dikalikan dengan S-nya 1, yang ini 2, 2 kali 2, 4, V aksen kuadrat 4, berarti V aksennya adalah 2. Nah, itu berarti kecepatan peluru dan balok sama besar setelah tumbukan, yaitu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, kita tahu bahwa untuk tumbukan tak lenting sama sekali, itu kan E-nya 0 ya. Nah, kalau E-nya 0, maka kita pakai rumus praktis saja tadi ya.
VB aksen, kecepatan B setelah tumbukan, balok ya. Ini setelah tumbukan, sigma P per sigma M kali 1 plus E min E VB. Nah, karena E-nya itu 0 di sini, E-nya 0, di sini 0 ya. Ini juga 0. Akhirnya rumusnya sederhana, VB aksen itu tinggal sigma P per sigma M. Sigma P itu jumlah momentum benda sebelum tumbukan. Nah, momentum balok kan nggak ada sebelum tumbukan, karena baloknya diam. MB VB-nya 0, jadi tinggal MP kali VP. Karena hanya peluru yang bergerak. Jadi MP-nya kali VP dibagi dengan sigma M, jumlah masanya ya. Nah, massa peluru itu adalah 10 gram. Kalau jadikan kilogram itu 10 pangkat min 2 kilogram. Nah, ini ya, dikalikan dengan VP, dibagi jumlah masanya. Massa peluru dengan balok itu adalah 1,99 kg ditambah massa peluru 10 pangkat min 2 kg atau 0,01. Jadi 1,99 kg ditambah 0,01 hasilnya adalah 2 kan ya. Nah, ini 2 kali 2 saya kalikan dibagi 10 pangkat min 2. Jadi kalau begitu kecepatan peluru hasilnya adalah 400 meter per sekon. Nah, itulah kecepatan peluru sesaat sebelum menembus balok. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Physics is very easy and fun.